planning saya nanti ketika wisuda doktor, fotonya sama istri. Masya Allah. Nah ini kode ini, teman-teman sahabat Hijrah Ahmad ini kode ini. Syukur-syukur punya bawa momongan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cita-cita Masya saya Allah. gitu sih. Jadi nggak harus nunggu lulus kuliah karena saya Sudah kepingin juga ya. bukan sudah kepingin. Jadi ya apa ya Pak ya, sudah pernah ngerasain lulus kuliah tepat waktu dan sebagainya. Ya apalagi yang di pendidikan tingkat Masya terakhir yang Allah, perlu Masya dikejar Allah, gitu kan. iya. Ya fotonya bareng istri. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah pertemukan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah sahabat Go Hijrah, kita ketemu lagi di Go Hijrah TV. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Galang. Mas Galang ini mahasiswa program doktoral Fakultas Hukum UNER. Nah, yang menarik, Mas Galang ini umurnya masih 25. Masya Allah, 25 tahun sudah mengambil program doktoral. Nah, kita dulu waktu 25 tahun itu masih ngapain aja? Masya Allah. Nah, kita simak cerita obrolan saya dengan Mas Galang setelah yang satu ini. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Assalamualaikum Mas Galang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Baik. Oh, Masya Allah. Mas Galang ini bisa diceritakan tentang kisahnya Mas Galang ini gimana? Mas Galang ini kan umur 25 tahun, tapi sekarang Masya Allah sudah mengambil program doktoral S3 ya di UNER Fakultas Hukum ya Mas Galang ya. Nah ini ceritanya bagaimana? Nah umur 25 itu kan biasanya orang di luar masih seneng-seneng, suka nongkrong di kafe, main game, tapi kok Mas Galang lanjut kuliah sampai S3, ini ceritanya bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ceritanya semua itu dimulai ketika saya lulus SMA. Saya bilang ke orang tua, ridhonya jadi apa gitu. Oh, Masya Allah. Bilang ke ibu gitu, ridhonya jadi apa? Udah kuliah aja, fakultas. Kamu pengennya kuliah di mana gitu. Nah, saya pilih Fakultas Hukum. Ibu saya berpesan, ridhonya gini. Semula itu dimulai dari gini. Kuliah jangan lama-lama nak gitu, karena adikmu juga harus kuliah. Oh, Masya Allah. Dibagi biayanya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi dari situ saya melihat, oke, ini ibu yang pengen gitu ya, saya lakukan semua karena mama, karena ibu. Jadi setiap hari fokus saya adalah yang penting lulus cepat, tepat waktu ya. Qadarullah lebih cepat. Oh, alhamdulillah ya, Masya Allah ya, lebih cepat ya. Lebih cepat gitu. Jadi cerita pendidikan saya ini sebenarnya unik gitu. Lulus 3,5 tahun, ibu alhamdulillah udah lulus gitu, ditawarin langsung sama ibu gitu. Lanjut S2, nak gitu. Insya Allah rezeki insya Allah ada gitu. Sudah, pengennya mama jadi apa? Saya kembalikan lagi ke ibu. Oh, Masya Allah. S2 ini pengennya mau jadi apa gitu. Sekolah kenotariatan gitu. Sekolah jadi notaris atau yang penting kamu bisa punya kantor sendiri. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian dari situ setelah dapat restu mama, saya masuk ke S2 Fakultas Hukum Universitas Erlangga, jurusan kenotariatan sebagaimana yang mama inginkan. Oh, Masya Allah. Nah, dari situ qadarullah lagi belum sempat lulus S2, saya udah keterima S3. Oh, Masya Allah. Jadi waktu di wisuda kelulusan S2 itu ya merasa belum lulus saya ini. karena sudah keterima di S3. Oh, gitu. Masya Allah. UNER juga ya? UNER juga. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi waktu itu cerita yang menarik kalau di S2 saya tanya juga gitu. Saya ini kuliah S1 udah pagi. Iya. Kuliah S2 pengennya apa? Malam aja nggak apa-apa. Paginya coba kerja. Bisa kerja ya. Pagi kerja, kuliah malam gitu. Nah, kuliah malam
berkumpullah dengan orang-orang yang menurut saya sudah hebat-hebat semua pada saat itu. Senior ya, Senior. di bidang hukum ya. Ya, senior. Masya Allah. Teman-teman saya tuh pengalamannya sudah 5 tahun, 7 tahun di bidang hukum gitu. Jadi saya merasa, oh saya masih kurang ilmu ini dalam hal praktek gitu. Iya. Tapi qadarullah laki-laki satu-satunya mahasiswa laki-laki di angkatan kelas malam itu cuma saya yang lulus. Laki-laki sendiri ya. Laki-laki sendirian. Masya Allah, ganteng sendiri berarti sampean ya. Bukan, ada laki-laki yang lain juga, cuman yang lulus pada saat Oh, yang lulus. Oh, Masya Allah. yang lulus sebelum 1,5 tahun tuh ya saya. Masya Allah. Cuman saya sendirian yang laki-laki gitu. Masya Itu Allah. ceritanya juga unik gitu, gara-gara teman-teman saya yang perempuan itu bilang ini udah waktunya ujian itu. Kan gopo saya jadi. Iya. Saya pengennya santai aja deh kuliah itu. Ternyata jadi gopo, ikut Iya, gopo iya. juga. Jadi ngerjain gitu, jadi fokus lagi. Alhamdulillah sudah lulus, tanya lagi ke ibu gitu. Mah, ini sudah selesai S2-nya gitu. Maunya kayak gimana gitu. Mau nggak lanjut S3 gitu. Ya kalau Mama Ridho lanjut S3 ya saya insya Allah siap gitu. Lanjutlah S3 sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Nah, Mas Galang, kenapa kok ngambil jurusan hukum? Kan apa dari waktu SMA itu kan Mas Galang SMA 5 ya? Ya. Dulu jurusan apa Mas di SMA 5? Dulu jurusan IPS. Oh, memang IPS ya? Jadi sesuai ya ke hukum itu ya? Tapi kok milihnya ke hukum kan banyak juga misalnya ke hubungan internasional atau sosiologi atau komunikasi. Nah, kok hukum Mas? Waktu SMA saya mikirnya simple karena saya nanti kerjanya apa ya? Tuh. Kalau saya milih HI, saya kerjanya harus jadi diplomat mungkin. Iya. Kalau akuntansi saya harus keuangan gitu. Iya. Saya mau yang nggak usah banyak mikir, yang semua itu kayak butuh gitu. Yang semua itu bisa dimasukin gitu. Iya. Saya pilihnya oke, kayak hukum itu bisa masuk kemanapun. Kemanapun. Mau di perusahaan bisa gitu. Setiap perusahaan juga pasti butuh hukum, gitu. Iya. Butuh seorang ahli hukum di sana untuk mengatur transaksinya gitu. Mau di swasta pun juga bisa gitu. Jadi Iya. saya simpelnya mikir, ya sudah ambil hukum aja gitu. Tuh yang simple ya. Ya, pikiran pada saat itu simpel hukum. Karena ayah saya sendiri juga backgroundnya memang hukum. Oh, Masya Allah. Apa dulu ini Bapak apa? Kalau bapak backgroundnya di lawyer, di pengacara. Oh, pengacara ya. Pengacara cuma di bidang pidana. Oh, Masya Saya Allah. Perdata ya. Oh, Masya Allah. Melengkapi. Kolaborasi sekarang. Oh, gitu ya. Jadi duet maut ini ya. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, Mas Galang, dulu kan Mama kan bilangnya kuliah nggak usah lama-lama ya. Tapi terus kok jadi malah tambah didorong untuk di S2 dan S3 ini gimana Mas? Itu juga pesan dari mama gitu. Karena kalau saya cerita tentang ibu, alhamdulillah ibu masih sehat. Masih sehat, Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa memperhatikan saya. Jadi mama itu bilang gini, waktu usia mau pensiun gitu, Ya. Mas, mama ini tidak bisa mewariskan kamu apa-apa kecuali ilmu gitu. Oh, Masya Allah. Kecuali ilmu, jadi kamu sekolah yang tinggi, kamu kasih contoh adik-adikmu bahwa menuntut ilmu itu juga nggak mudah, harus butuh proses gitu. Yeah. Nah, dari situlah saya menyadari bahwa memang benar kalau misalnya orang tua kasih harta pasti akan habis. Bisa habis. Bisa habis. Betul. Tapi kalau ilmu ya itu akan bisa jadi amal jariahnya orang tua juga. Oh, Masya Allah. Jadi dari situ ya sudah, nama itu insya Allah semua saya kembalikan lagi, ini restunya ibu, ridhonya ibu gitu ya. Saya ambil S3, qadarullah adik-adik ikut. Jadi adik-adik itu termotivasi sepertinya kuliah lagi S2. Oh, Masya Allah. Jadi saya punya 2 adik perempuan, selisihnya cuma 1 tahun, dan dia juga punya niat untuk oke, saya mau kuliah lagi, ngelihat saya sampai S3 kan. Oh, Masya Allah. Kuliah lagi gitu. Nah, itu adik juga hukum juga? Enggak, kalau adik saya satu di Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, Oh, ha. yang satunya lagi di Sains. Oh, Dan alhamdulillah semua di UNER. Oh, gitu ya. Masya Allah. Satu alamat. Di sains ini berarti yang beda sendiri ya? Di Sains saya beda sendiri. Oh, Cita-citanya sebenarnya jadi dokter hewan. Oh, gitu. Tapi nggak kesampaian, jadi ya di Sains Matematika. Gitu. Oh, Masya Allah. Nah,
ada nggak Mas Galang kalau pada waktu ngambil hukum itu kepikiran misalnya gini, wah enak ya pengacara ini kan rata-rata uangnya banyak. Nah itu satu. Yang kedua juga kadang itu pengacara itu gimana ya, kan image-nya kan juga kadang itu juga kurang baik juga. Nah itu Mas Galang menupisnya gimana Mas? Sebenarnya dikembalikan lagi kepada kemanfaatannya sih. Oh Masya Allah. Karena saya usia 24 itu sebenarnya tidak hanya kandidat doktor. Kandidat doktor setelah ujian kualifikasi dinyatakan oke, kamu kandidat seorang doktor gitu. Masya Allah. Tapi sebelum itu saya mengambil semua profesi, beberapa profesi hukum. Perancang kontrak, mediator, legal auditor, pendidikan profesi advokat atau lawyer. Iya. Saya selesaikan sebelum usia saya 24 gitu. Oh Masya Allah. Nah, terus saya itu apa itu magang ya modelnya ya kayak gitu? saya sekolah lagi. Oh Jadi, sekolah ya? Oh pendidikan profesi ya? Pendidikan profesi. Oh gitu. Masya Pendidikan Allah. profesi Iya, sampai iya. punya gelarnya. Iya. Nah akhirnya dari situ saya refleksi, saya 2004, teman-teman saya juga, seusia saya juga nggak ada yang sama seperti saya, tapi apa ya yang saya rasakan gitu. Ternyata saya menyadari bahwa ilmu itu bukan terletak pada tingginya. Oh Masya Allah. Ilmu itu terletak pada manfaatnya. Jadi ini ilmu, Masya hulu, Allah. ini hilir. Nah bagaimana dia tuh menjadi manfaat ketika dia mengalir terus sampai ke bawah. Nah akhirnya dari situ mau profesi apapun termasuk profesi pengacara, kalau dia meletakkan ilmu itu untuk kemanfaatan di sini ya sebenarnya itu tetap bermanfaat semua gitu ya. Masya Allah. Entah bermanfaatnya menurut saya, entah kalau buat saya ya bermanfaat itu pasti untuk diri kita sendiri dulu, untuk keluarga, baru untuk orang lain. Jadi ya tergantung, biasanya orang melihat image-nya aja gitu di luar. Tapi kadang di balik itu ya banyak juga orang-orang yang kita nggak tahu prosesnya. Iya. Ya ternyata manfaatnya dia tuh ya buat keluarganya dulu gitu, belum bisa Oh merasakan Masya buat orang Allah. lain. Nah ini sahabatku hijrah, teman-teman ini harus coba dilihat ini bahasanya kalau orang sekolah itu mateng. Nah ini umur 25. Kalau di luar itu masih ngomongnya, kamu nanya ya. Nah ini sudah ngomongnya tentang manfaat, tentang ilmu, Masya Allah. Ya ini sahabatku hijrah bisa menjadikan Mas Galang ini salah satu inspirasi. Nah karena dengan ilmu tadi itu berubah cara berpikirnya. Nah Mas Galang, kan Mas Galang ini masih umur 25. Pernah nggak dalam proses kuliah itu kayak males atau mending nongkrong-nongkrong atau kayak gimana? Pernah nggak mengalami fase kayak gitu Mas? Pasti sih, pasti pernah mengalami capek, mengalami kok udah kuliah gini-gini aja gitu, terus merasa udahlah, maksudnya udah capek gitu, dia udah males, udah capek. Ya, pengen Pernah. stop gitu aja ya? Stop pernah. Masya Allah. Tapi kembali lagi kalau pengen stop itu ya, ini kan saya lakukan semua untuk ibu gitu, Iya. untuk mama. Ada restu orang tua ya di Restu situ orang ya. tua juga, dan Masya Allah. apa ya, saya pernah ketemu seorang dosen gitu yang luar biasa waktu saya sekolah S1 gitu. Beliau punya prinsip yang sangat-sangat memudahkan bagi mahasiswa gitu. Jadi mau mahasiswa itu males, mau mahasiswa itu nggak niat kuliahnya, dia sampaikan bahwa padahal cita-cita terbesar orang tuamu itu melihat kamu lulus wisuda. Sederhana sebenarnya ya. Sederhana gitu. Iya. Nah, saya dari situ tergugah. Oh iya, cita-cita orang tua saya tuh nggak minta saya lulusan terbaik kok, meskipun saya alhamdulillah lulus dengan lulusan terbaik. Oh Masya Allah. Kemudian orang tua nggak minta apa-apa, yang penting kamu nak jadi punya apa, pakai toga wisuda, kamu jadi orang yang berpendidikan, tahu caranya hidup, selesai gitu. Nah, bagaimana kalau cita-cita yang diharapkan orang tua saya itu nggak tersampai, nggak kesampaian, keburu orang tua saya pergi dulu. Oh. Nah, itu yang menyadarkan saya bahwa ketika saya males ya, nggak cuma males, apapun yang berat dalam hidup gitu ya. Jadi yang berat buat saya dalam hidup nggak cuma males, kadang ada tempat-tempat proses di tempat lain yang kita kadang harus mengorbankan kuliah gitu. Kita kadang harus nggak kuliah dulu gitu. Ada banyak hal yang mempengaruhi faktor saya berpendidikan, tapi saya selalu ingat itu gitu. Jadi ayo, walaupun saya harus berhenti berproses sekarang 1-2 bulan, tapi ya harus dipersiapkan. Cicil setiap hari itu minimal selalu dipikirkan, karena tiap bangun pagi ngeliat orang tua ya mau masih hidup nih. Iya. Masih hidup. Oh Masya Allah. Masih hidup Masya terus gitu. Allah. Jadi sebelum
bapak dan ibu meninggalkan, ya saya pengennya melihat bahwa ini anak pertamanya sudah seperti yang diinginkan. Oh, Masya Allah. Cita-citanya cuma simple, yang diinginkan cuman kamu punya pendidikan yang tinggi dan manfaatin, udah itu aja. Masya Pesannya Allah. orang tua dan titip adik-adik. Iya, Masya Allah. Jadi selain ini karena kuliah, ya kuliah kan juga nggak murah juga ya kan biayanya. Pertama itu kan ya, yang kedua juga ada amanah dan kepercayaan orang tua ya. Betul. Masya Allah. Kepercayaan orang tua itu yang buat saya bergetar lah. Kalau selalu ingat pesannya ibu ya, apalagi ibu kan. Masya Allah. Nah, Mas Galang, kalau profesi lawyer ya katakanlah yang bidang hukum itu sebenarnya masih sangat dibutuhkan ya nanti ya ke depan. Kan ke depan itu kan banyak orang yang memprediksi pekerjaan yang paling dibutuhkan itu misalnya pengolah data atau yang berhubungan dengan teknologi. Nah, kalau hukum itu masih tetap dibutuhkan sampai kapanpun ya? Kalau buat saya, menurut saya akan selalu dibutuhkan, gitu. Karena hukum itu fungsinya bagi saya belajar hukum, khususnya di bidang hukum bisnis, fungsinya adalah meregulasi kepentingan para pihak. Ada hukum yang mempelajari tentang hukum publik, misalnya hukum pidana, mengatur orang-orang dalam ranah hukum publik. Gitu. Ada hukum tata negara, bagaimana hubungan lembaga ini dengan lembaga ini, gitu. Ada hukum internasional, bagaimana hubungan kita internasional. Terus ada hukum privat, yaitu hukum antara perorangan-perorangan. Nah, banyak sejujurnya aspek hukum dan lawyer bisa jadi pilih manapun di antara pilihan-pilihan itu, gitu. Dan bagi saya, mau masa depan pun yang akan masa depannya teknologi, saya rasa tetap butuh seorang lawyer, gitu. Saya rasa akan butuh seorang advice-nya dari lawyer, seperti apa perkembangannya, bagaimana kita ini. Toh ujung-ujungnya teknologi itu juga ada aturannya kan, ada regulasinya. Tetap harus ada yang diatur ya. Harus ada yang diatur gitu. Dan aturan itu kita nggak cuma bicara tentang aturannya kalau hukum ya, tapi juga penegakannya kan. Dilarang merokok di sini, aturan aja nggak ada yang negakkan, sama aja. Masya Allah. Nah, menurut saya fungsi-fungsi lawyer juga masih sangat dibutuhkan untuk menegakkan hak-hak orang-orang yang terzalimi misalnya. Tidak cuman larang-larang ini misalnya dalam bekerja sama lupa ini akhirnya dia rugi. Nah, dia sungkan untuk meminta haknya, sewalah mengajak seorang lawyer untuk menegakkan hak-haknya ini. Jadi saya rasa sampai kapanpun profesi lawyer akan selalu dibutuhkan sih. Kalau di Indonesia ini termasuk masyarakatnya sudah melek hukum atau belum? Kalau dari saya melek hukum tapi masih sulit diatur. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya sudah tahu ada aturan. Sudah tahu ada aturan gitu. Tapi dia pengennya, oh iya Pak, dimaafin aja deh, lain kali aja deh, ditilangnya, di ininya. Jadi masih kadang literasi hukum masyarakat Indonesia masih sebatas tahu, tapi tidak sampai berpengetahuan, mendalami sampai itu enggak. Ya menurut saya wajar sih, karena mendeliver hukum itu nggak bisa sekeras itu dan setegas itu. Kadang ya memang kita harus lembut, harus menyampaikan dengan seperti dakwah lah ya. Kalau terlalu keras ya orang jadi gimana, jadi takut kan. Tapi kalau misalnya kita lembut dan dia juga yang pikul resikonya kan. Nah dari situ harapannya dia bisa sadar sendiri sih. Jadi masih kurang memang. Makanya sampai ada gium itu hukum diciptakan untuk dilanggar. Ya kan? Itu keliru sih. Tapi itu kan orang kan sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Nah, Mas Galang, selain kuliah sekarang aktivitasnya apa ini Mas Galang? Aktivitasnya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bantu UMKM. Oh, itu apa itu? Maksudnya bantu UMKM bagaimana? Jadi keilmuan saya itu diperbantukan untuk UMKM di tempat saya kerja gitu. Jadi misalnya saya kerja di perusahaan Ijat Group. Di perusahaan itu di Ijat ya? Nah Ijat ini juga salah satu sahabat gue Hijrah juga ini, Mas Ijat ini. Itu bos saya. Jadi saya sama Mas Ijat, kakak kelas saya waktu SMA, lulus. Sama-sama satu sekolah, SMA 5 ya? SMA 5. Oh Masya Allah. Waktu itu kerjaan profesional saya pertama kali ya dari Ijat Group gitu. Saya pernah ngelamar kemana-mana gitu.
Tapi yang dipanggil pada saat itu dari Jet Group. Nah dari situ dibilangin kita bantu UMKM. Nah saya mikir nggak apa sih saya bantu UMKM tapi yang di bidang hukum. Kalau di bidang di luar hukum saya kayaknya belum bisa gitu. Nah, akhirnya bantulah dari situ UMKM. Apa yang saya perbantukan, apa yang sampai sekarang yang saya kerjakan, yaitu merancang kontrak-kontrak kerjasamanya, kontrak-kontrak bisnisnya yang sesuai hukum syariah. Jadi saya dalam berproses hukum itu juga sekolah hukum itu juga ketika mendalami praktek di lapangan, industri UMKM khususnya, jadi tahu oh gini tuh nggak boleh riba. Oh ini itu riba, oh ini itu menzolimi orang. Jadi kadang orang kan nggak tahu ya bahwa ketika dia tanda tangan kontrak ada satu dua klausula yang sebenarnya itu nggak berkah kalau tidak sesuai dengan syariat ya. Tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Nah itu yang tugas saya oleh Ijat Group ini menjelaskan itu ya. Oh masya Allah. Jangan sampai kontrak-kontrak di perusahaan ini ada yang riba, ada yang ini, ada yang ini. Masya Allah. Nah, saya memikirkan hal itu tugas saya. Meskipun saya juga disekolahkan oleh Ijat Group untuk sekolah muamalah di punyanya Ustadz Ami. Wah, Ustadz Ami Nurbait itu ya. Ustadz Ami Nurbait ada sekolah muamalah, saya ikut sekolah situ jadi belajar. Oh ini. Oh masya Allah. Nah tiap hari juga kegiatannya ya berkecimpung terus dengan hal itu. Jadi saya belum pernah berkecimpung di luar hukum gitu. Iya. Di luar hukum yang apa ya, teknik atau apa gitu yang pegang kamera kayak Pak Iqbal. Saya belum bisa Pak. Saya tahunya bikin kontrak, oh ini aturannya ini nggak boleh. Masya Allah. Nggak apa-apa Mas, itu kalau dalam bahasa Arab itu ada sebutan itu kun mutakhosison. Jadilah spesialis. Nah, jadi spesialis satu aja hukum ya sudah itu ditekuni. Oh masya Allah. Alhamdulillah. Tuh Mas. Tadi kan disebutkan kalau menjelaskan tentang kontrak yang ya katakanlah sesuai syariat ya. Dulu memang ada basicnya agama atau gimana Mas? Sebenarnya belum ada. Jadi saya sadar, saya sekolah hukum. Iya. Saya sekolah hukum. Ustadz Ami pernah bilang gitu. Siapa sih orang yang dikatakan paham hukum itu? Gitu. Saya sekolah hukum itu posisi Ustadz Ami bilang ke saya, Mas, antum S3, saya S1, nggak level ini. Gitu. Oh begitu ya? Oh, Masya Allah. Nggak level ini, tapi Mas, Ustadz Ami, buku saya ini dipakai oleh mahasiswa S3. Oh Masya Allah. Jadi Ustadz Ami menjelaskan, siapa sih orang yang dikatakan paham hukum itu? Seorang yang menerima wahyu. Oh dan Masya Allah. Orang yang para sahabat yang belajar darinya. Hingga orang-orang sekarang yang mempelajari aturan-aturan hukum. Itu adalah orang yang dikatakan orang yang ngerti hukum. Dalam konteks ini hukum agama. Hukum agama. Dan saya ketika sekolah S1, S2 itu belum sampai menyentuh aspek hukum syariat. Syariat ya? Belum, saya belum. Baru ketika jadi S3. Hukum konvensional ya? Masih hukum konvensional gitu. Dan S3 barulah menyadari itu karena diajak rekan-rekan seperti Mas Lukman untuk ke kajian, dari situ saya sadar. Allah. Oh, saya sadar. Saya bukan orang yang ahli-ahli banget sebenarnya. Masya Allah. Jadi saya terus takut keilmuan saya ini udah bener belum ya? Gitu. Jadi kayak ada di persidangan dunia, di atasnya tuh ada persidangan akhirat gitu. Betul. Dan itu semua orang kena semua ya. Bakal kena. Ya gitu. Allah. Jadi ya sudahlah, kita ngikutin hukum yang mana, yang penting nggak menzolimi orang-orang lain aja deh. Tugas saya cuma gitu. Jadi ya pintar-pintar saya membawa diri aja. Oh Masya Allah. Sejauh itu sih. Mas kembali ke yang kontrak UMKM itu. Memang selama ini banyak Mas. Misalnya klausul apa saja yang biasanya itu kemudian yang tidak sesuai dengan syariat biasanya. Yang ditemui sama Mas Galang di lapangan. Banyak sih. Saya kalau sebagai kita bicara UMKM gitu ya, ada yang menerapkan sistem denda gitu ya. Oh, penalti gitu ya? Penalti gitu. Sebenarnya sih nggak apa ya. Kalau itu dalam konteks denda itu kan sepanjang sepengetahuan saya Pak Iqbal ya. Koreksi mungkin kalau saya salah. Diperbolehkan kalau itu difungsikan untuk pihak ketiga, bukan dimakan oleh pihak yang berkontrak itu. Gitu. Dan rata-rata yang saya temuin itu, dan saya jelaskan gitu bahwa sebenarnya ini nggak boleh loh, dilarang, dan saya cuma menjelaskan. Tapi kalau misalnya ada yang memaksa untuk membuatkan kontrak yang seperti itu, saya biasanya mundur.
Oh, Masya Jadi Allah. jangan pakai saya gitu. Nah, pernah itu baru bicara di UMKM. Kalau bicara di ranah privat yang lebih bisnis lagi, konteksnya lebih bisnis gitu ya. Saya pernah disuruh buat kontrak perdamaian gitu. Nilai perdamaiannya 2,5 udah hampir miliaran. Nah, tapi ada klausul dendanya. Oh. Ada klausul denda gitu. Nah, di depan mata saya, wah ini uang. Tapi ini kasus syariat ini zolim, ini gitu. Ya sudah, akhirnya saya putuskan mungkin saya ruginya sekarang gini. Tapi suatu saat ya bisa jadi Allah ngerugikan saya bisa lebih banyak dari ini. Betul, Masya Akhirnya Allah. dari situ udah deh. Kalau saya bertengkar sama lawyer yang udah senior, pada saat saya masih usia 24. Yang saya hadapin lawyer usia 35. Oh, Masya Allah. Ini udah kamu gini-gini dimarahin sebagainya. Enggak, mohon maaf Bu, saya belum siap kalau seperti ini. Mungkin bisa cari mediator yang lain, Oh, Masya yang Allah, lain gitu. betul. Jadi saya nggak mau nerima duitnya dulu gitu. Udah. Yang penting apa ya? Menurut saya juga nggak semua hidup ini harus soal uang sih Pak. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ya yang penting saya bisa bantu, bener cara hidup saya bener, Masya Allah. selesai buat saya itu. Takutnya kan ada hisap kan di nanti di Masya akhir Allah, kita. Masya Takutnya Allah. itu dimintain pertanggungjawaban gimana? Masya Allah. Udah deh, enggak deh. Gitu. Dan itu akhirnya membuat saya melihat dunia ini itu jadi tenang, nggak gupuh, nggak harus terburu-buru untuk sukses, nggak harus terburu-buru Masya untuk Allah. cepat kaya, nggak harus terburu-buru. Ini udah Masya Allah. kita santai-santai aja. Masya Allah. Proses aja ya bener. Gitu. Masya Allah. Ini Mas Galang ini sudah punya calon? Belum. Oh, nah ini teman-teman sahabat Gue Cerai Ahmad ini kalau nyari itu yang seperti ini, high quality ini kayak gini. Jangan cari yang pokoknya modelnya aja, tapi isinya juga harus dilihat. Nah, Mas Galang, mungkin ada nasihat buat teman-teman Gue Cerai ini. Ini yang terutama untuk yang masih muda. Nah, kebanyakan kan seperti di awal tadi, teman-teman yang masih muda itu merasa hidupnya masih panjang, terus waktunya bersenang-senang. Hidup kan cuma sekali gitu loh. Nah, ini barangkali Mas Galang ada nasihat untuk teman-teman. Oke. Ini nasihat bukan cuma buat teman-teman sih Pak, tapi buat saya sendiri khususnya. Masya Allah. Seseorang yang berarti dalam hidup saya juga pernah bilang kepada saya gitu, hidup itu emang sekali gitu. Dan apakah dengan hidup sekali itu kita bisa memanfaatkan itu dengan santai-santai? Enggak. Justru kita harus selalu capek dalam hidup ini. Terus saya tanya gitu, kapan istirahatnya? Kapan santainya? Gitu. Nanti di surga. Masya Allah. Jadi nasihat buat saya maupun buat teman-teman gitu ya, memang hidup ini sekali gitu. Tapi kita akan selalu capek kemanapun kita berhadapan menghadapi orang, kita menegakkan hak kita, keadilan kita, ya emang capek. Apalagi kita memikirkan orang-orang lain di belakang kita gitu ya. Memang capek, memang nggak ada waktu buat kita santai, nggak ada waktu buat kita tidur santai, terus istirahat nggak ada. Istirahatnya kapan? Nanti di surga. Masya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Ini dalam sekali nih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan ya untuk Amin. beribadah, taat, kesabaran untuk termasuk buat Mas Galang untuk belajar. Nah, Mas Galang, satu lagi, ini setelah kan sekarang lagi kuliah sambil kerja ya. Kira-kira setelah plannya ini setelah lulus doktoral ini apa ini, Mas? Sebenarnya saya sih selalu berdoa gini. Planning saya nanti ketika wisuda doktor, fotonya sama istri. Masya Allah. Nah ini kode ini, teman-teman sahabat Gue Cerai Ahmad ini kode ini. Syukur-syukur punya bawa omongan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cita-cita Masya saya Allah. gitu sih. Jadi nggak harus nunggu lulus kuliah karena saya Sudah kepingin juga ya. bukan sudah kepingin. Jadi ya apa ya Pak ya, sudah pernah ngerasain lulus kuliah tepat waktu dan sebagainya. Ya apalagi yang di pendidikan tingkat Masya terakhir yang Allah, perlu Masya dikejar Allah, gitu kan. iya. Ya fotonya bareng istri. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah pertemukan. Amin, amin.
Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk Mas Galang ya. Amin. Amin. Mas Galang, jazakallah khairan sudah Wah, iya. mampir ke Hijrah. Siap. Mudah-mudahan yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk terutama buat amal jariah buat Mas Galang, juga inspirasi buat teman-teman Hijrah. Siap. Jazakumullah khairan Mas Galang. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.